Halo kelas kalkulus lanjut dan aljabar linear. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat ya. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya ya, bagian kedua mengenai vektor dalam bidang. Saya kemarin lupa menyebutkan bahwa penjelasan yang diberikan untuk vektor dalam bidang ini berasal dari buku Purcell ya. Dari buku Calculus by Warburg and Purcell. Edisi ke-8, jadi Anda bisa melihatnya di chapter 13 untuk yang edisi 8. Oke, jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai vektor pada bidang, terutama mengenai apa sih pendekatan vektor ini secara aljabar. Jadi Anda bisa lihat dalam gambar berikut. Jadi vektor U ya, vektor U dalam bidang kartesian ya, pada bidang kartesian XY itu U itu adalah memiliki dua buah komponen U1 dan U2. Nanti Anda akan belajar bahwa U1 ini bisa disebut dengan komponen I dan U2 ini adalah komponen J. Komponen I ini sebenarnya adalah panjang ini ya, besarnya X ya, sedangkan komponen kedua, komponen J-nya itu adalah besarnya Y-nya gitu. Nah, vektor U itu dapat dinyatakan secara aljabar dengan pasangan ini U1, U2. Biasanya memang tandanya itu berupa ini ya, tanda bukan dalam kurung tapi kurung tajam begini, karena kalau kurung itu biasanya poin ya, menunjukkan poin. Nah, operasi-operasi pada vektor jadi gini, bilangan U1 dan U2 itu kan memiliki komponen U1 dan U2. Nah, kalau misalnya kita punya dua buah vektor U yang terdiri dari U1 dan U2 dan V itu adalah V1 dan V2. U dan V itu dikatakan sama ya. Vektor U dan vektor V itu sama kalau U1-nya sama dengan V1 dan U2-nya sama dengan V2 ya. Kemudian operasi penjumlahan vektor ya. Kalau mau menambahkan vektor U dengan vektor V misalnya, berarti ya udah ditambahkan aja komponen-komponennya yang bersesuaian. Jadi U1 ditambah U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Begitu, nanti dia akan menjadi sebuah vektor baru. Gitu. Ya. Jadi kalau operasi berikutnya, kalau kita mau mengalihkan vektor U dengan sebuah skalar C, maka U kali C itu akan sama aja dengan C kali U. Dan itu artinya setiap komponen U1 dan U2-nya masing-masing kita kalikan dengan skalar C ini. Ya. Sementara yang disebut dengan minus U itu artinya bahwa setiap komponen U itu nilainya minus. Jadi minus U1 minus U2. Jadi dikalikan dengan min 1. Sementara yang disebut dengan 0 itu artinya adalah titik 00, vektor 0 ya. 0 kali vektor U jadi 0,0. Gitu. Nah, kalau yang penjumlahan dua vektor U dan V ya, itu artinya bahwa kalau saya punya vektor U yang memiliki komponen U1 dan U2 dan vektor V yang memiliki komponen V1 dan V2, maka penjumlahannya adalah vektor penjumlahan vektor U ditambah vektor V itu artinya U1 ya, ini ditambah dengan V1 dan komponen U2-nya segini, yang ini kita tambahkan dengan komponen V2 ya, itu akan menghasilkan vektor ini U ditambah V yang besarnya adalah U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 ya, jadi besarnya adalah ini ya. Jadi secara grafis bisa digambarkan seperti ini. Nah, panjang vektor itu apa? Panjang vektor atau bisa disebut dengan magnitude U itu dinyatakan dengan jadi seperti ini ya. Magnitude U ya, itu adalah masing-masing komponennya dikuadratkan ya, dijumlahkan ya, kemudian diakarkan. Jadi akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Jadi kalau misalnya saya punya vektor U itu adalah 4,-2, maka magnitude U atau besaran U itu adalah akar 4 kuadrat
ditambah min 2 kuadrat. Jadi sama dengan 2 akar 5. Ya. Kalau U dikalikan dengan skalar, maka dia adalah skalar, dia adalah magnitude C, skalar C kali U, jadi sama dengan C, ya. Skalar C dikalikan magnitude U. Jadi C di sini adalah nilai mutlak C. C itu bukan vektor ya, tapi skalar. Jadi C itu adalah jarak antara titik asal dengan C pada garis bilangan. Garis bilangan ya, bukan bidang kartesian. Jadi ini bukan vektor. Ya. Jadi C ini memiliki sebuah nilai mutlak atau skalar. Sementara U-nya, di magnitude U itu adalah panjang U, jarak antara titik asal dengan ujung U ini. Jadi ini adalah magnitude U pada bidang XY. Ya, perhatikan bahwa ini beda dengan ini. Ya. Itu jadi contohnya, kalau kita punya vektor U 4,-3, tentukan magnitude dari min 2U. Jadi tentukan pula vektor V yang searah dengan U tapi dengan panjang 1. Bagaimana solusinya? Coba Anda pikirkan sebentar. Anda bisa pause videonya lalu coba dikerjakan. Oke. Jadi kita tahu bahwa U 4,-3 artinya magnitude U itu adalah akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jadi dia adalah sama dengan 5 magnitude-nya. Ya. Dan min 2U ya, magnitude-nya itu artinya min 2 harga mutlak ya, dikalikan dengan magnitude U, besaran U. Jadi sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi ingat, karena ini harga mutlak, jadi min 2-nya arahnya itu tidak arah min 2 ini adalah sebuah skalar. Jadi dia tidak memiliki arah. Sehingga besarannya ya adalah 10. Sementara vektor V yang searah dengan U tapi dengan panjang 1 artinya bahwa dia yang ditanyakan adalah vektor U dibagi dengan besaran U. Ya, jadi 4,-3 dibagi dengan 5. Ya, jadi artinya 1/5 kali 4,-3. Jadi dia V-nya adalah 4/5, min 3/5. Ya. Lalu hasil kali titik, yang dimaksud dengan hasil kali titik adalah sebenarnya perkalian dua vektor U dan V ya, yang dilambangkan dengan U dot V. Ya, nanti lebih lanjut nanti Anda akan belajar tentang cross product. Nah, ini dot product ya, bisa disebut dengan dot product. Jadi U dot V itu artinya adalah setiap komponen dikalikan dan dijumlahkan. Jadi U dot V artinya adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Gitu ya. Nah, teorema-teoremanya itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau U, V, dan W itu adalah vektor, sedangkan C adalah skalar, maka U dot V itu sama dengan V dot U. Jadi berlaku bolak-balik. Kemudian U dot V plus W itu sama dengan U dot V ditambah U dot V dot W ya. Kemudian kalau U dot V kita kalikan dengan skalar, maka bisa aja skalarnya kita kalikan dengan U baru dikalikan dengan V, atau U kita kalikan dengan V-nya dikalikan dengan skalarnya dulu. Sementara semua perkalian vektor dengan 0 itu sama dengan 0 ya. Kemudian U dot U itu adalah magnitude dari U dikuadratkan, sama dengan magnitude U dikuadratkan. Nah, kalau U dan V itu bukan vektor, bukan 0, maka U dot V itu adalah sama dengan magnitude U dikalikan dengan magnitude V cos theta, di mana theta itu adalah sudut antara
kedua buah vektor tadi, sudut antara U dan V, ya. Dua vektor U dan V tegak lurus jika dan hanya jika U dot V itu sama dengan 0. Jadi dia akan tegak lurus kalau U dot V-nya adalah sama dengan 0. Jadi contohnya, tentukan B, ya, sehingga vektor U 8,6 dan V 3,B itu tegak lurus. Jadi tentukan B-nya. Coba selesai. Coba Anda bisa pause dulu videonya, lalu coba Anda kerjakan. Bisa ya? Jadi tentu saja karena kedua vektor adalah tegak lurus, maka U dot V sama dengan 0, ya. Sehingga 8 kali 3 ditambah 6 kali B itu sama dengan 0. Ya. Jadi 24 ditambah 6B sama dengan 0, sehingga B-nya adalah minus 4. Itu salah satu contoh penggunaan teorema ini tadi. Atau seperti ini ya, tentukan sudut antara U 8,6 dan V 5,12. Ya, coba Anda pause lagi dan coba kerjakan. Oke, jadi begini ya. Tadi kita tahu bahwa U dot V sama dengan magnitude U kali magnitude V cos theta. Jadi cos theta, jadi kita kan mau cari sudut antara kedua vektor ya. Maka cos theta adalah U dot V dibagi magnitude U kali magnitude V. U dot V tadi adalah 8 kali 5 ditambah 6 kali 12. Kita bagi dengan magnitude-nya U itu adalah akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat 10. Sedangkan magnitude-nya V itu adalah akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13. Jadi cos theta-nya adalah 112 dibagi 130 sama dengan 0,862, artinya theta-nya adalah sekitar 30,5 derajat. Benar tidak pekerjaan kalian? Oke, semoga benar ya. Good. Kemudian yang selanjutnya adalah vektor basis, ya. Ini tadi saya sudah mengatakan tentang komponen I dan komponen J. Jadi kalau misalnya I itu adalah 1,0 dan J itu 0,1, ya. Perhatikan bahwa vektor-vektor ini tegak lurus dan bahwa panjangnya itu sama, yaitu 1. Tapi dia posisinya tegak lurus, ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini. Jadi I itu ini, ya. 0 I itu adalah 1,0, sedangkan J itu 0,1. Nah, ini adalah vektor vektor satuan, ya, vektor satuan. 1I, ya, 1J, begitu. Nah, vektor I dan vektor J ini adalah vektor basis. Sebab setiap vektor U, yaitu U1 dan I2, itu dapat dinyatakan secara tunggal dengan I dan J. Ya. Jadi, U itu adalah U1, U2, di mana U1-nya itu adalah U1 kali ini. Ya, U1 kali merupakan satuan ini, ya, sekian I, sedangkan U2-nya itu adalah sekian J, ya. Jadi ini U1I bisa kita bisa nyatakan dengan U1I dan U2J ditambah U2J sebenarnya ditambah. Jadi sekarang kita tahu bahwa vektor U bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk U1I plus U2J. Jadi kalau kita menggunakan I dan J, komponen I dan J di sini, biasanya kita gunakan juga plus di sini. Jadi contoh penggunaannya adalah seperti ini. Tentukan besarnya sudut ABC, ya, dengan A itu adalah 4,3, B-nya adalah 1,-1, dan J-nya adalah 6,-4. Ya, coba solusinya bagaimana?
Coba Anda pause dulu videonya, lalu coba dikerjakan. Ya, oke. Jadi kalau kita gambarkan, ya, posisi A itu sekitar di sini, ya toh. Posisi B 1,-1 sekitar di sini, ya. Sedangkan C-nya adalah 6,-4 sekitar di sini, ya mungkin turun lagi gitu ya. Saya tanpa skala nih menggambarnya. Jadi kita diminta menghitung sudut A, B, C. Jadi tetanya di sini ya. Nah, theta ini dibentuk oleh ini kan vektor BA atau kita sebut dengan U ya, dan vektor BC kita sebut dengan V ya. Nah, kita bisa cari U-nya itu adalah vektor BA, yaitu BA yaitu 4 ya, 4 dikurangi 1 I ditambah 3 ditambah min 1 ya, 3 plus 1 J. Jadi BA itu adalah 3I plus 4J ya, atau 3,4 ya. Ini salah ya, harusnya begini ya, vektor U, vektor ya, harusnya ini lancip ya. Sementara vektor V-nya itu adalah BC, vektor V-nya BC itu adalah 6 dikurangi 1 I ditambah min 4 min 1 J, atau 4 min 4 plus 1 J. Jadi dia adalah 5I min 3J atau 5, min 3. Ini sekali lagi salah ya, harusnya lancip begitu ya, sehingga beda dengan kita bedakan simbolnya dengan poin. Kalau seperti ini kan poin, harusnya lancip begitu ya. Nah, jadi dengan begitu kita tahu magnitude-nya U adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya, 5. Sedangkan magnitude-nya V itu adalah akar 5 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar 34. Nah, jadi U dot V itu adalah 3 kali 5 ditambah 4 kali min 3 sama dengan 3 ya. Jadi cos theta adalah U dot V dibagi magnitude U kali magnitude V ya, 3 dibagi 5 kali akar 34. Nah, ini kurang lebih 0,1029 ya, mendekati 0,1029 pembulatannya ya, sehingga tetanya adalah 84,09 derajat ya, itu. Nah, berikutnya proyeksi skalar U pada V ya. Jadi kan kalau theta itu sudut antara U dan V, maka skalar U cos theta itu dinamakan proyeksi skalar U pada V. Jadi kalau kita punya vektor U dan vektor V dengan sudutnya theta, maka proyeksinya U pada V itu adalah U cos theta. Nanti ini pengetahuan ini akan berguna untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah persoalan kerja ya, waktu kalkulus kemarin Anda juga bicara kerja ya kan, untuk aplikasi integral ya kan. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya konstan F yang menggerakkan sebuah benda dari P hingga Q adalah besarnya gaya dalam arah gerak dikalikan dengan jarak yang ditempuh. Ini definisi kerja yang berhubungan dengan vektor ya. Kalau kalkulus lalu Anda mendefinisikan kerja ya sebagai fungsi integral ya kan? Nah, ini adalah kerja sebagai definisinya sebagai fungsi vektor gitu ya. Nah, jadi apabila D adalah vektor dari P hingga Q, maka besarnya kerja adalah proyeksi skalar F pada D. Proyeksi skalar F pada D. Jadi F cos theta, jadi magnitude F cos theta magnitude D. Jadi kerja itu adalah F dot D.
Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi misalnya kita punya sebuah gaya F itu adalah 80I ditambah 50J, satuannya Newton. Ya. Gaya F ini mampu memindahkan benda dari titik 1,0 ya, 1,0 hingga 7,1. Jadi dia mendorong benda dari sini menuju ke sana. Gitu ya. Nah, jaraknya ini diukur dalam meter. Berapakah besar kerja yang dilakukannya? Ya. Maka solusinya adalah seperti ini. Bila D vektor dari 1,0 hingga 7,1, ya kan, maka D itu kan vektor D itu bisa kita nyatakan dengan 7 min 1I, jadi 6I ditambah 1 min 7 ya, jadi 7J. Jadi D itu adalah 6I plus 7J, sehingga kerjanya adalah, maaf ini 1 ya, sorry 1, jadi 7 min 1, maaf, I ditambah 1 min 0 J. Jadi ini, maaf ini salah ketik ya, makanya saya bingung, ini bukan 7 tapi 1, sehingga kerjanya kan F dot D. Jadi kerjanya adalah 80 kali 6 ya, ditambah 50 kali 1 ya. Jadi 80,50 kali 6 dot 6 kali 1, 6,1. Jadi 80 kali 6 ditambah 50 kali 1, dan itu sama dengan 530 Joule. Inilah kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut dari 1,0 ke 7,1 dengan gaya sebesar 80I ditambah 50J. Gitu. Oke, itu tadi ya. Demikian penjelasan aljabar tentang vektor ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan video ketiga tentang fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva.